Sudah cuci tangan, Meci? Di ujung. Apa nih bang? Oh, ini protokol COVID kah? Namanya mengikat. Apa nih bempek? Harus jaga yang masalah. Malam ya transfer lagi Ya ada. Tidak mana bibimu nak bibimu. Piku ambil li. Pak. Sudah cuci tangan, Meci? Di ujung. Apa nih bang? Oh, ini protokol COVID kah? Namanya mengikat. Apa nih bempek? Harus jaga yang masalah. malam ya transfer lagi Ya ada. Tidak mana bibimu nak bibimu. Piku ambil li. Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa di situ nanti. وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا هو ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Sejarah salat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Adapun tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri adalah sebagai berikut. 1. Berdiri dalam posisi yang sempurna bagi yang mampu, dan yang sakit bisa dilakukan dengan salat dalam keadaan duduk. 2. Berniat untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Adapun niatnya itu sholli sunnatal Idul Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. 3. Mengangkat kedua tangan dan bertakbir Allahu Akbar. Sebagai takbiratul ihram dilanjutkan dengan membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. 4. Mengangkat kedua tangan dan bertakbir dan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini baru dihitung sebagai takbir id yang pertama. 5. Mengangkat tangan kembali dan bertakbir lalu membaca tasbih dihitung sebagai takbir yang kedua. Jumlah takbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir ditambah 1 kali takbiratul ihram, itu rakaat yang pertama. 6. Kemudian rakaat yang kedua pada saat bangkit dari sujud kedua pada rakaat pertama dalam posisi tangan bersedekap kembali. Takbir ini bukan termasuk takbir id pada rakaat kedua, melainkan disebut takbir intikal, yaitu takbir perpindahan atau peralihan. 7. Mengangkat kedua tangan kembali dan bertakbir Allahu Akbar dan membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dihitung sebagai takbir id yang pertama pada rakaat kedua. Jumlah takbir rakaat kedua adalah 5 kali takbir. Kemudian setelah pelaksanaan salat Idul Fitri diharapkan kepada seluruh jamaah salat id ketika khatib membacakan khutbahnya untuk diam, tenang, mendengarkan dan menyimak. Oleh itu marilah kita melaksanakan salat Idul Fitri 1441 Hijriah. Sallu sunnatal Idul Fitri rahimakumullah. Salat la ilaha illallah. Padil, itu padil, kanan padil, itu kosong sana padil. Kosong sana, kosong. Dari itu kosongnya. Man, sini man yang kosongnya. Yusnul. Mana goles kah? Anu, menggeser saja. Rapat ya. Sini masih ada perempuan sini.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واعبدوا الله ولا تشركوا بالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. Allah
أكبر. الله 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 أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحكام وحده. لا إله إلا هو لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في قرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini guna melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah. Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Jikalau kita ingin menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sungguh kita tidak dapat menghitungnya. Karena Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nareko melo ko bilang ipapenyaman na po ng Allah Ta'ala la tuhsuha demul bilang. Salawat salama lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang engkau tiwi umana pole di alam mapetange nekia di alam macayai. Hadirin jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri, hari yang syarat dengan kegembiraan dan kebahagiaan, di mana kita berbondong-bondong melaksanakan sholat Idul Fitri dengan berbagai persiapan. Rumah dibersihkan dan menyambut dengan makanan yang begitu banyak. Kita sambut lebaran dengan pakaian yang serba baru dan indah. Anak-anak kita pun menyambutnya dengan penuh canda tawa, karena semua keinginannya terpenuhi. Tetapi suasana kebahagiaan dan kegembiraan pernahkah terbisik di dalam hati kita, terlintas dalam pikiran kita akan sejumlah anak-anak dan orang-orang yang kurang mampu yang ingin melaksanakan suasana kegembiraan dan kebahagiaan seperti hari ini.
Mereka ingin seperti kita, tetapi apa daya mereka? Mereka adalah orang fakir miskin dan anak-anak yatim yang serba kekurangan. Mereka dililit kemiskinan dan kemelaratan di sepanjang masa. Mereka meratap dan merintih di setiap detak jantungnya. Bahkan tak sedikit dari mereka pada meneteskan air mata, memikirkan kehidupan yang hidup sebatang kara tanpa belayan kasih sayang dari seorang orang tua. Sungguh sulitnya menjadi anak yatim piatu. Siang dan malam dilaluinya, tidur beralaskan koran, tidak ada tempat mengadu dan mengeluh. Hari ini mereka makan, tapi besok belum tentu, apalagi untuk lusa. Terkadang mereka mendapatkan cercaan dan caci maki oleh orang-orang di sekelilingnya, karena mereka meminta-minta demi sesuap nasi untuk menyambung kehidupannya. Bahkan tak jarang mendapat siksaan dan perlakuan seperti binatang. Hadirin jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Olehnya itu, janganlah kita memandang mereka sebelah mata tanpa ada perasaan ibadah dan kasih sayang, apalagi memandangnya laksana sampah, masyarakat yang tak berguna, sehingga terlontar kata-kata yang menyakitkan di hati mereka, sehingga kita digolongkan sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Maun yang berbunyi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang-orang yang mengardit anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selanjutnya yang perlu kita tumbuhkan pada pagi hari ini adalah saling memaafkan di antara kita. Hapuskan dendam dan dengki, iri hati di dada kita, agar kita menjadi orang yang suci, ibarat seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibu kita. Karena Allah tidak mengampuni dosa-dosa seorang hambanya ketika dia belum meminta maaf kepada sesama manusia, kepada sesama saudaranya, kepada sahabatnya, dan yang paling penting kepada kedua orang tuanya. Karena jangan sampai ada dosa yang kita berbuat, baik tidak disengaja, lebih-lebih yang disengaja, baik kepada keluarga, tetangga maupun para kerabat. Oleh karenanya itu, untuk mudah memaafkan ada dua pesan dari Luqmanul Hakim. Yang pertama adalah jangan ingat amal baikmu, tapi ingatlah dosa-dosamu. Karena ketika kita mengingat amal baik kita, maka terkadang itu yang membuat kita menjadi angkuh, menjadi kita sombong, lebih mulia dibanding orang lain, sehingga kita meremehkan amalan-amalan kecil. Ketika kita mengingat dosa-dosa kita, maka akan mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan bertobat, sehingga semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, jangan ingat kejelekan orang lain, tapi ingatlah kebaikannya. Karena terkadang 1000 kebaikan yang dilakukan orang lain dengan satu kesalahan menghapus 1000 kebaikannya, sehingga kita memilih-milih dalam berbuat baik, padahal salah satu adalah letaknya pada manusia. Hadirin jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, tidaklah masuk surga seseorang yang apabila tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya. Ada seorang bertanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang terkenal dengan sholatnya, terkenal dengan sedekahnya, puasanya mantap, tapi suka menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Maka Nabi menjawab, ahlin nar, dia masuk neraka. Kemudian ada seorang wanita yang sederhana, sholatnya, sedekahnya tidak seberapa, hanya sepotong roti, tapi dia menghargai tetangganya. Maka Nabi menjawab, ahli jannah, dia itu adalah wanita masuk surga. Olehnya itu, mari kita saling memaafkan di antara saudara-saudara kita, di antara sahabat kita, di antara kepada kedua orang tua kita. Karena orang yang durhaka kepada orang tua, kata Rasulullah, yang tidak akan masuk surga, jangankan surga, baunya saja sejauh timur dan barat. Orang-orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat.
Sebagaimana Allah berfirman, "Wasainal insana biwalidayni hamalat ummuhu." Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ibumu telah mengandungmu selama 9 bulan dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, kemudian menyapimu selama kurang lebih 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, karena hanya kepadaku lah kamu kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita ingin merasakan bagaimana rasanya seorang ibu mengandung, terutama kita sebagai laki-laki yang tidak pernah dan tak akan pernah merasakan mengandung, maka cobalah ambil 2 buah kelapa, gantung di perut Anda selama kurang lebih 9 bulan, bawa ke sana kemari, maka begitulah seorang ibu mengandung kita. Oleh karena itu, pantaslah seorang ibu mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridhal walidain wa sukhtillahu fi sukhtil walidain." Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Wa sukhtillahu fi sukhtil walidain, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Olehnya itu, kita sebagai anak jangan balas jasa-jasa dan penderitaan kedua orang tua kita dengan balas yang dapat menyakiti mereka, apalagi membuat air matanya menetes akibat ulah perbuatan kita, seperti yang terjadi zaman sekarang. Banyak orang tua yang mendekam di penjara akibat ulah anak kandungnya sendiri, bahkan rela membunuh, memisahkan kepala dengan tubuh kedua orang tua kandungnya sendiri karena keinginan mereka tidak terpenuhi. Banyak orang yang melupakan jasa-jasa dan kebaikan orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, itu alangkah bersyukurnya seorang yang hari ini masih bisa menatap wajah ibunya, masih bisa mendengar suaranya, masih bisa mencium pipi dan tangannya, yang masih bisa mendapatkan belayan dan kasih sayang kedua orang tua. Tatap wajah ibu kita, lihat baik-baik. Sosok perjuangan tak kenal lelah, tak kenal panas ataupun hujan demi mencari sesuap nasi untuk menghidupi keluarganya. Tatap wajah ibu kita selama ini dengan sabar membesarkan kita dengan tetesan keringat air mata, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Lihat baik-baik, badannya yang dulu kuat tegar kini mulai lemah, yang dulunya kulitnya mulus dan halus kini sudah mulai keriput. Rambutnya yang dulu hitam kini sudah mulai memutih. Giginya yang dulu tersusun rapi kini sudah mulai jatuh persatu. Tapi pernahkah kita berpikir kalau suara yang kita dengar tadi itu atau kemarin adalah suara terakhir untuk kita? Pernahkah kita berpikir kalau tetapannya adalah tetapan terakhir untuk kita? Pernahkah kita berpikir tangan ayah yang bisa menggendong waktu kita masih kecil, bagaimana kalau besok lusa giliran kita yang menopang mayat ayah kita ke tempat beristirahat terakhirnya? Pernahkah kita berpikir ibu yang biasa memandikan sekujur tubuh kita waktu kecil, besok lusa kita lagi yang akan memandikan jenazahnya? Seperti halnya kisah seorang perantau yang dalam perantauannya berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun lamanya hidup di kampung orang, jauh dari sana keluarga dan kedua orang tua, sampai akhirnya dia merasakan rindu kepada orang tuanya, rindu yang tak dapat ditahan lagi dan tak bisa dibendung lagi, sampai akhirnya dia pun berlayar menuju kampung halamannya, di mana dilahirkan, dipelihara besar di bawah naungan kasih sayang orang tua. Hari demi hari yang perjalanan yang dia lalui sampai di depan rumah orang tuanya. Namun ia merasa heran, di dalam hatinya bertanya-tanya, ada apa gerangan? Kenapa banyak orang yang berkumpul di rumahku? Kenapa ada yang membawa parang? Kenapa ada yang membawa linggis? Kenapa ada yang membawa cangkul? Pada saat itu pandangan orang tertuju kepada saya. Namun semuanya hanya diam dan membisu dengan hati berdebar. Laksana ombak menghantam batu karang, dia pun melangkahkan kakinya ke tangga dan disambut oleh saudara dengan tangisan memilukan. Dan datanglah sang ayah merangkul dan mengusap kepala anaknya dan berkata, "Wahai anakku, bersabarlah nak, ibumu telah meninggalkan kita selama-lamanya. Engkau tak sempat lagi bertemu dengan ibumu yang selalu merindukanmu, yang selalu menanti kedatanganmu. Namun sekarang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un."
Ibumu telah berpulang ke rahmatullah, rindunya kepadamu wahai anakku. Olehnya itu mari kita renungkan sekarang. Mungkin tahun lalu kita masih melaksanakan lebaran bersama orang tua kita, tapi hari ini dia sudah tiada. Mereka sudah berjalan dulang pulang menghadap Ilahi, mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Tapi hari ini hanya tetesan air mata yang menyertai keberadaannya, karena semua tinggal kenangan. Setelah kita pulang ke rumah nantinya, tinggal kita saksikan foto-foto yang menjadi bayangannya, yang tergantung di dinding rumah, dan terkadang kita merasakan keberadaannya setelah dia tidak ada. Oleh karenanya itu, berbuat baiklah kepada orang tua kita selagi masih ada. Jangan sia-siakan keberadaannya. Cobalah kita bertanya kepada orang-orang yang sudah ditinggalkan kedua orang tuanya, yang masih butuh belayan kasih sayang dari orang tuanya. Bagaimana rasa hidup tanpa kasih sayang dari orang tua? Meski mereka makan enak, saya yakin dan percaya mereka sering meneteskan air mata memikirkan kedua orang tuanya. Meski orang tuanya sengaja membuang dan melantarkan sehingga anak dipungut, terkadang mereka berteriak ibu, bapak, tapi tak tahu berteriak kepada siapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah ditinggalkan kedua orang tuanya, jangan berputus asa pada hari Maghfirah ini. Sambung silaturahmi dan kerabat-kerabatnya, siarai kuburnya dan ambil tangannya, dibarengi doa yang keluar dari hati paling dalam. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun ujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil
Indra Cakar belakang Kali ini apa yang remote tuh? Aduh, so. Ya, ini makanan ini. Ya, kenapa wani? Tidak wani ini. Oh, mati gua. Siapa? Dia bakatin Roku ya.
Bagaimana? Sudah. Belum.